Dan Indonesia seharusnya bisa meniru tuh. Nah, itu dia maksud itu. Ya kan? Mas Cipto mungkin lebih paham gitu Harus maksudnya. merubah doktrin pertahanannya tuh. Iya. Jadi bukan permesta lagi. Sebab sekarang kan teknologi tuh ya. Iya. Siapa yang menguasai teknologi, dia menguasai peperangan. Iya, itu tadi yang disampaikan makanya. Ya, berarti Orang sibuk mikirin dia punya cuman itu, nuklir ya kan dengan pengayaan uranium gitu, tapi nyatanya dia malah ngumpulin drone gitu sama rudal yang teknologinya canggih gitu. Nah, ini Ya, tanda-tandanya untuk ke depan ini makin kencang aja atau kira-kira ada celah untuk meredanya? sebenarnya sih ini kalau dilihat ya memang sebenarnya sama-sama capek dari dua kubu ini gitu kalau kita lihat ya secara psikologis karena mereka juga akhirnya kan berperang itu tidak sekedar perang fisik, tidak hanya sekedar perang lempar-lemparan misil dan rudal, tapi juga perang di narasi gitu. Iran dengan perang narasinya, Amerika dan Israel juga dengan perang narasinya gitu. Sampai ya soal kemarin ya Netanyahu dan deepfake-nya gitu benar atau enggak sudah meninggal gitu. Itu udah rame kan. Terus kemudian influencernya Israel yang belum dibayar gitu bahwa Israel baik-baik saja gitu juga belum. Itu juga rame di media sosial gitu. Nah, ini jadi hal yang menarik sebenarnya karena apa gitu? Karena sebenarnya pemenang itu kan tinggal bagaimana persepsi gitu. Persepsi masyarakat dunia seperti apa gitu. Nah, mereka tidak hanya sekarang kalau dilihat ya, tidak sekedar bermain perang secara fisik tapi juga perang secara narasi. Dan ini menunjukkan bahwa memang perang secara fisik ini juga akhirnya udah empot-empotan gitu. Hal yang paling mudah kan sebenarnya kan sekarang kan tinggal bikin narasi gitu kan, terus kemudian create AI gitu, terus upload gitu, itu kan paling gampang kan, gitu dibanding dia harus lempar-lemparan rudal kan, gitu. Nah ini kelihatannya sih dua-duanya udah mulai kelihatan capek sebenarnya, dan kondisinya sebenarnya udah mulai tidak kondusif, tidak hanya sekedar di Israel tapi juga di Iran gitu. Dengan pejabat-pejabat Iran juga banyak yang akhirnya meninggal dunia, itu juga menunjukkan bahwa kondisi di Iran juga tidak baik-baik saja sebenarnya, gitu. Sama-sama lost gitu, ini sama-sama gitu. iya, ini sama-sama apa ya, sama-sama sebenarnya sama-sama hancur juga gitu. Tapi sejauh ini PBB diam aja ya, kayak nggak ada. Ya karena Dewan Keamanan PBB-nya ya Amerika gitu. Nah tapi ada peran Cina mungkin Rusia sebagai juru damai gitu nggak? Kira-kira kalau ke depan? Iya ada beberapa upaya kan, ada beberapa upaya menyarankan ya, kan posisinya lebih ke menyarankan. Karena yang berkepentingan kan kalau Amerika masih mau menyerang, Israel masih menyerang, ya itu nggak akan didengar kelihatan, nggak akan didengar oleh Amerika. Karena kan Amerika punya agenda sendiri. Memang Amerika ini kan dia ada di Dewan Keamanan PBB, tapi dia yang sering hampir semua resolusi anti Iran kan diveto oleh Amerika. Dia punya hak veto. Ya tapi gila, masa ya satu negara itu doang nih sebenarnya. NATO udah posisinya pengen damai ya kan. NATO udah NATO udah nggak merespon yang permintaan Trump ya kan. Terus dari dua negara adik kuasa yang lain, Cina sama Rusia juga pengennya perang itu segera berakhir juga. Gitu. Kalau kita bayangkan gini Mas, kalau misalnya Israel tidak disupport sama Amerika, kira-kira akan seperti apa perangnya? Selesai. Ya akan berhenti. Karena kan suplai senjata itu semua dari Amerika. Nah itu dia. Jadi mungkin 80% suplai senjata itu dari Amerika ya, baik rudal pencegat, rudal Patriot, terus ya kerjasama produksi senjata itu ya Israel dan Amerika. Jadi produksinya di Amerika, risetnya mungkin dengan teknologi Israel, teknologinya produksi Amerika. Bolanya berarti di Amerika ini ya? Iya, ketika Amerika menghentikan, ketika Amerika stop, kita tidak mensupport lagi Israel dalam hal ini, mungkin selesai. Oke. Perannya yang lain ya, apalagi termasuk dari dampak ekonominya juga gitu ya. Dorongan-dorongan dari negara lain termasuk kawasan Arab itu sejauh mana? Kalau negara-negara Teluk ini kan yang paling terdampak ya, artinya karena dia punya pangkalan militer Amerika, ibarat ini Iran ini kan mau menyerang sarang ular. Lah sarang ularnya itu kan ada di
pohon ya otomatis pohonnya ikut hancur ya. Artinya negara-negara Arab ini terkena dampak langsung dari. Tapi kemarin ada statement dari MBZ juga ya terkait soal memanasnya perang ini ya. Ya dia mengancam untuk membalas kalau Arab Saudi terus diserang Iran, dia mengancam membalas. Tapi kemungkinan Uni Emirat Arab atau Arab Saudi itu akan menahan diri untuk membalas Iran karena nanti bisa semakin parah ya perangnya. Dan yang diuntungkan pasti Amerika. Iya, Jadi tinggal mereka perang saudara tuh, Amerika tinggal masuk senjata. senjata. Jadi yang perang mereka saudara tuh. Iya. Nanti pas pertempuran darat ya negara-negara Arab sendiri akhirnya yang perang, bukan tentara Amerika yang turun. Nah, tapi yang menarik sebenarnya kan soal haji nih. Nah ini Mas Cipto udah ada update belum sih Mas? Ya informasinya sih skema terburuknya ya ada penundaan seperti COVID sih. Gitu. Cuman ya semoga aja lah ini Penundaannya oleh Arab Saudi atau dari sini. Oh, Dari di kitanya? Kementerian Di Hajinya, kita? iya. Mewacanakan ya skenario terburuk ya, gitu. Itu ya penundaan seperti COVID. kita menunda pemberangkatan. Nah, tapi kalau misalnya Arab Saudi tidak membatalkan, artinya Arab Saudi tahun ini tetap menggelar ibadah haji, berarti kita rugi gede dong. Iya, tapi kalau misalkan memungkinkan kan kita penerbangan langsung ya ke Arab Saudi ya, nggak transit dulu nih, gitu. Iya, Kalau memang memungkinkan ya tetap jalan, gitu. Itu hanya skenario terburuk lah. mengukur apakah perang ini sampai di bulan Mei atau enggak kan gitu. Karena kan haji kan di bulan Mei ya. 22 April udah keberangkatan jemaah pertama itu kan. 22 April. Berarti Kloter kan pertama bulan udah mulai depan. berangkat. Bentar lagi ya. Nah iya makanya. Gitu. Ini yang menjadi kemarin kan sempat dibilang bahwa kita coba hentikan gitu. Stop dulu deh jangan ada. Tapi kan nggak mungkin gitu bahwa ibadah haji itu dihentikan. Kita tetap menjalankan tapi memang ada penundaan mungkin. Ya, nanti melihat situasi terkini dari perang sendiri gitu seperti apa. Sebab kalau muter lewat Afrika itu kan terlalu jauh, cost-nya juga bakal naik lagi tuh. Bukannya ada ya penerbangan langsung Indonesia Jeddah, Indonesia Ada, Madinah? iya. Ada. Cuman kan itu kita kan rawan kena rudal itu kan. Gitu. Nah, kalaupun diputar lewat jadi Afrika itu biayanya Agak muter dikit lewat Laut Merah itu ya? iya, itu kan biayanya otomatis akan menambah aftur kan. Iya. Iya. Otomatis biaya haji akan nambah lagi. Nah, itu juga akan jadi Nah, siapa yang masalah bayar juga gitu sih. ya? Apakah subsidi? Nah, itu. Oke. Jadi complicated banget ini perang. Ya, bukan hanya soal energi, tapi Ekonomi. Kasihan semua pemerintah ya. mana-mana ya. Subsidi pertalite, subsidi aftur. Kasihan. jadi yang lain juga. Iya. Nah, oke. Data terbaru soal inflasi kita sejauh mana nih? Yang paham inflasi? Kalau harga sebenarnya yang jadi permasalahan itu nanti kenaikan harga BBM ya. Iya. Sekarang ini kan kalau tidak salah APBN ini dipatok maksimal $70 per Oh barel. iya, $70. Sekarang ini harga 90. 93 sekitar hari ini ya, per hari ini 93-an dolar per barel. Artinya kan sudah ada berapa persen tuh? 23. Selisihnya Ada ya. selisih Selisih. $20 sendiri. Artinya itu memakan APBN ini sudah memakan. Sekarang ini sudah memakan APBN untuk menambah subsidi BBM. Ya itu otomatis akan menaikkan inflasi, nanti menaikkan harga komoditas. Satu dolar barel itu aja, satu dolar per barel itu ya itu sekitar itu berapa? 10 triliun. Berapa triliun? 10 triliun. 10 triliun. Yang harus disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah, yang jadi persoalan kan pemerintah mensubsidi tidak hanya soal pertalite tapi ada biosolar juga. Iya. Atau Dexlite ya. Nah, ini yang kemudian bisa berpengaruh sebenarnya karena transportasi umum, terus kemudian angkut barang, makanan, logistik dan segala macamnya itu pasti akan berpengaruh gitu. Dengan berpengaruhnya itu otomatis ada kenaikan harga. Kenaikan harga ya otomatis gitu kan akan terjadi inflasi gitu. Nah, yang celakanya adalah masyarakatnya sendiri kenaikan ekonominya tidak sebanding atau sejalan dengan kenaikan inflasi. Artinya kita ada kenaikan tapi mungkin cuma 2 atau 3%. Sementara inflasi bisa sekitar 7% atau 8% gitu. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi serem gitu. Nah, kalau diperhatikan
memang kayak di Lebaran ini ya, memang ada penurunan daya beli juga sih, gitu. Dan ya memang ini kelihatan gitu. Orang saat ini nahan untuk beli sesuatu. belanja, dan lebih baik menyimpan uang dulu gitu untuk cadangan, in case kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan akibat dari ya imbas dari berbagai macam hal ini termasuk perang gitu. Dan untungnya itu Pak Presiden ya, Pak Prabowo itu sudah dari awal ya sudah menetapkan swasembada pangan. Artinya kalaupun energi ini terganggu gitu kan, tapi swasembada pangan ini maksudnya tercukupi, kita kan nggak perlu impor. Gitu kan, kita bisa mencukupi dalam negeri gitu kan. Artinya nanti energi yang BBM itu yang ada itu hanya untuk menyalurkan distribusi pangan ini gitu. Dan untungnya gitu ya, kita kan sudah swasembada pangan, beras segala macam gitu. Artinya memang strategi Pak Prabowo ini ya cukup inilah lumayan perlu diapresiasi juga ya untuk perlu diapresiasi. Sudah mengantisipasi termasuk ya pengadaan alutsista itu kan kayak kapal Garibaldi terus Rafale dan sebagainya itu kan antisipasi yang sudah jauh sebelumnya disiapkan oleh Pak Prabowo. Gitu. Kemarin juga Mendes juga sempat bilang bahwa ya alhamdulillah sekarang kita sudah swasembada pangan. Artinya yang penting perut rakyat ini terpenuhi. Yang penting itu dulu. Iya. Kalaupun nanti ada BBM terkendala, ya BBM itu akan digunakan untuk distribusi aja. Masyarakat tetap WFH atau apa segala macam itu. Jadi pemerintah memang sudah menyiapkan skenario. Ya. Gitu. Oke. Ke depan kita berikan saran untuk pemerintah dalam menghadapi krisis ini ya, krisis dunia ini. Dari Mas Andri dulu mungkin? Iya tadi itu ya, maksudnya plan jangka panjang pemerintah sendiri itu memang sudah harusnya dikomunikasikan segera gitu, kira-kira seperti apa. Tapi bukan berarti malah menakut-nakuti sebenarnya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada atensi dari pemerintah. Ya, apabila terjadi krisis nanti, baik itu krisis energi ya kan, ataupun yang nanti berpengaruh kemudian pada krisis ekonomi gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, jaring pengaman apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah sebenarnya itu. Nah, kita tuh butuh informasi itu, jaring pengamannya itu seperti apa gitu ya kan. Jangan sampai nanti masyarakat kita yang positif, sebenarnya kan kemarin itu angka kemiskinannya turun gitu, jangan sampai nanti malah nambah lagi nih angka kemiskinannya gitu, karena kelas menengah yang justru akhirnya jatuh miskin gitu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan, dimatangkan, mumpung masih ada waktu nih sebenarnya, dan disampaikanlah ke masyarakat kira-kira jaring pengaman apa yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau saya sih itu aja sih. Dikomunikasikan dengan bagus. Betul, gitu ya. Dikomunikasikan dengan baik. Terus jadi menimbulkan kegaduhan lain. Betul, itu dia. Pak Udin, ada saran kalau melihat saya, situasi saat ini? Ya pemerintah harus membuat skenario krisis sedang, krisis menengah, atau krisis akut ya. Kalau krisis sedang seperti apa? Misalnya ketika harga minyak ini sekarang 93 per barel. Bagaimana skenario ketika harga ini menembus 150? Dan yang paling parah itu prediksinya bisa 200. sampai tidak hanya 200 tapi 300. Artinya 300 itu ketika mungkin perang darat ya nanti, kalau Amerika benar-benar menyerang, menginvasi Iran dengan pasukan darat, itu kan salah satu ancamannya Trump. Itu minyak bisa menembus $300. Bisa 300. Artinya, dan yang terdampak dalam aliran minyak itu mayoritas negara-negara Asia. Artinya kan Selat Hormuz itu 80% itu aliran minyak itu menuju Asia. Artinya Indonesia, Cina, Korea Selatan, Jepang itu yang paling terpengaruh nanti. Nah, ketika harga itu menembus skenario terburuk ini kan mencapai 200-300, ya itu pemerintah apa yang dilakukan? Nah, itu kan masih pertanyaan, dan mungkin pemerintah mungkin malah belum berpikir sejauh itu. Kalau saya melihat belum berpikir sejauh itu ya, artinya belum secara real menyatakan ini yang akan dilakukan ketika skenario harga minyak akan naik 150 atau 200 atau 300. Salah satu hal yang terpenting kan di situ, karena minyak ini nanti mempengaruhi semua komoditas ya, karena kan itu transportasi ya, vital ya. Itu akan meningkatkan inflasi, menurunkan daya beli kalau
masyarakat daya beli turun kan bisa chaos juga, yang dirugikan nanti juga pemerintah juga. Nanti kalau ada demo, ya pemerintah yang akan kena dampak juga. Ya mungkin itu apa Antisipasinya itu ya. antisipasi yang jelas dari Cara beberapa skenario, dari skenario krisis ringan, krisis menengah, atau krisis akut ya. Dan itu sejauh ini gimana, Mas Jack, dari yang sudah dipersiapkan pemerintah? Ya, kalau kita lihat memang pemerintah sudah mulai melakukan apa ya, semacam kemandirian pangan ya. Gitu. Salah satunya itu. Terus pemerintah juga sudah, jadi kita tidak lagi bergantung kepada impor dari luar gitu. Dan saran saya juga kepada pemerintah daerah ya, harusnya sudah mulai mempersiapkan kalau sewaktu-waktu ada perubahan dalam kinerja ya, artinya tidak lagi harus ke kantor dan sebagainya gitu. Jadi ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan, mereka sudah siap gitu. Jadi tidak menimbulkan chaos di daerah-daerah gitu. Oke. Itu aja sih. Oke. Semua harapannya semoga tidak ada krisis yang lebih gede lagi ya dari sekarang ini posisinya. Dan kita cukupkan dulu Sindoskop pada kali ini. Sampai ketemu lagi di Sindoskop berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.